Iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan tentunya yang paling utama, marilah kita panjatkan puji, puja, serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya lah serta nikmat iman dan juga nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dan juga bertawalbu ilmi. Insya Allah seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Baik, selamat malam, selamat datang, dan selamat bergabung kembali kepada seluruh Bapak Ibu semua yang telah tepat waktu hadir di kelas Tahsin Akbar di Rabu malam hari ini dengan tema khusus untuk bedah tajwid, Bapak Ibu. Bagaimana nih kabarnya semuanya? Sehat-sehat semuanya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Alhamdulillah. semuanya Bapak Ibu dan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik, Amin. Bapak Ibu, untuk kelas tahsin pada malam hari ini, insya Allah akan berjalan seperti biasa, dimulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Nanti untuk kelasnya sendiri ataupun materi sendiri nanti akan disampaikan langsung. Untuk malam hari ini akan ada Ustaz Salman yang akan menyampaikan materi bedah tajwidnya. Dan demi kelancaran untuk kelas pada malam hari ini, mari kita mulai saja dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, demi kelancaran juga untuk kelas pada malam hari ini berlangsung. Nanti untuk pemaparan materi, insya Allah akan berjalan kurang lebih sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti akan masuk ke sesi tanya jawab juga setelahnya. Namun sebelum masuk ke sesi tanya jawab, nanti di tengah-tengah akan ada informasi menarik untuk Bapak Ibu semua yang tentunya jangan sampai terlewatkan ya. Di jam 8 sampai jam 9 pemaparan materi, kemudian nanti jam 9 akan ada sedikit informasi dari GESA. Kemudian nanti setelah itu akan dilanjutkan sesi tanya jawab ataupun nanti jika memungkinkan ada waktunya akan dilanjutkan untuk praktik. Seperti itu ya untuk praktik dari Bapak Ibu semua. Dan demi kelancaran juga Bapak Ibu, saat nanti materi sedang dipaparkan, mohon izin untuk di-mute terlebih dahulu untuk mikrofonnya, terkecuali nanti saat ada sesi interaktif, ya, baru boleh dinyalakan untuk mikrofonnya, Bapak Ibu. Dan nanti saat sesi tanya jawab ataupun sesi praktik, boleh nanti gunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Kemudian nanti Gesa akan sebutkan namanya, kemudian boleh dibuka untuk mikrofonnya. Semoga dapat dipahami Bapak Ibu semua ya. Baik, langsung saja. Gesa akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaifa wabarakatuh. haluk, Ustaz? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Baik, sepertinya sudah siap Ustaz Salman untuk malam hari ini ya. Insyaallah, insyaallah. Insya Allah baik. Untuk waktu dan tempat, Gesa persilahkan. Baik. Syukron Kang Gesa. Baik, kita mulai ya. Untuk suara aman ya, insyaallah ya, tidak putus-putus ya. Insya Allah Mudah-mudahan aman Ustaz. mudah-mudahan sampai akhir kelas aman. Aman, Insyaallah. Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini, di bulan yang mulia ya. Sekarang kita sudah masuk ke dalam bulan Muharram, ya, salah satu daripada bulan Muharram, yaitu ada 4. Pertama ada Zulqa'dah, kemudian ada Zulhijjah, kemudian ada Muharram, kemudian ada bulan Rajab. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada bulan haram, salah satunya yaitu bulan bulan Zulqa'dah. Mudah-mudahan pada bulan ini kita bisa meningkatkan amal salih, kemudian kita juga bisa menambah kegiatan-kegiatan kita yang bermanfaat. Ya, tentunya alhamdulillah sama-sama pada malam hari ini kita usaha, kemudian kita menyiapkan alat-alat, sebagai contoh misalkan kita menyiapkan handphone, kemudian menyiapkan buku, kemudian menyiapkan Al-Quran. Itu adalah salah satu ikhtiar kita untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan bahwa di Al-Quran itu ketika Allah perintahkan seorang hamba untuk berdoa, maka Allah hanya memerintahkan hanya satu saja, ya. Allah perintahkan untuk minta ditambah itu hanya satu saja, yaitu apa? Zidni ilma. Kata Allah di dalam Quran surah Thaha, Rabbi zidni ilma. Perhatikan ketika Allah perintahkan untuk berdoa, meminta keturunan, maka kata kalimat-kalimat di sana adalah keturunan yang salih salihah, keturunan yang berbakti, keturunan yang barokah seperti itu. Tapi pada kalimat ilmu Allah perintahkan langsung apa? Zidni, ya. Zidni. Kita minta kepada Allah, ya Allah tambahkanlah kami ilmu, permudahlah kami dalam mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ini kalau yang paling lama isyanya jam berapa? Kalau di Bandung itu isyanya jam berapa ya? Sebentar. Jam berapa? Ada yang dari Bandung? Coba isyanya jam berapa? Hampir isyanya itu eh berapa ya? Di Bogor jam 7. Hampir jam 7. Jam 7-an. Di Bandung juga jam Iya, Kalau hampir di jam 7. kalau di Bandung juga hampir jam 7 ya. Nah, mungkin Iya. ada dari teman-teman kita yang sholat isyanya mungkin lebih mundur ya daripada di Bandung. Nah, tidak apa-apa, mudah-mudahan yang baru bergabung mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Mudah-mudahan ya insyaallah. Alhamdulillah. Karena Jakarta 8:09. Baru azan Ustaz. sebenarnya ada yang baru azan malah ya. Sudah luar biasa, Masya Allah. Ya, Ini di tidak Aceh apa. azan ya? Di Aceh ya? Oh, Di Aceh ini baru azan. ya. Jam 8 baru azan ya di Aceh. Masya Allah. Ya, berarti nanti salat subuhnya hampir mau jam setengah 6 ya. Nah, Enam. Alhamdulillah. Kita harus terus Paling baru bersyukur Indonesia. Paling baru walaupun Indonesia. ya, walaupun waktunya berbeda, ya tetap kita harus semangat ya. Tidak apa-apa, laksanakan dulu sholat Isya, kemudian langsung bergabung ke dalam kelas Zoom. Ya, tidak apa-apa, insya Allah. Hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar kaidah tajwid. Kita akan mengupas apa saja yang ada di dalam salah satu surah, dan surah ini adalah surah pertanda bahwa Nabi Muhammad SAW akan wafat. Ya, nah, surah apakah itu? Nah, surah ini dikabarkanlah oleh Ibnu Abbas ketika banyak orang yang bertanya, ya Ibnu Abbas, ketika para sahabat bertanya, apa maksud daripada ayat yang turun ini? Ya, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan apa? Mengatakan bahwa ini adalah surah pertanda bahwa tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu
sudah wafat, sudah selesai. Maka daripada itu Rasulullah SAW tidak akan lama lagi wafat, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu nama surahnya surah apa? Jadi surah ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu sudah hampir selesai mengerjakan tugasnya di bumi, ya, memperingati orang-orang, kemudian orang-orang banyak berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Nah, ada yang tahu? Yang tahu nanti Anas. dapat Allah. Anasar ya. Surat Anasar. apa? An-Nasr. Ya, An-Nasr. surah Anasar. An-Nasr. Kenapa disebut Ustadz? Kenapa disebut sebagai surah penutup? Kan kalau ayat terakhir bukan ayat ini. Betul, ayat terakhir yang diturunkan bukan surah An-Nasr. Tapi ayat surah An-Nasr ini mengabarkan kepada para sahabat pada waktu itu bahwa apa? Ini maknanya Rasulullah sebentar lagi akan wafat. Nah, nanti kita akan sama-sama bahas ayat ini, ada hukum tajwid apa di dalamnya, kemudian bagaimana cara menyebutkan hukum-hukum yang berada di dalamnya, seperti itu. Karena apa? Ketika kita urutkan, kita belajar dari Quran surah An-Nas, kemudian Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, ya, kemudian kita masuk kepada surah Al-Kafirun, kemudian sampai pada surah An-Nasr. Kenapa diurutkan seperti Ustadz? Kenapa kita tidak belajar dari Al-Fatihah, kemudian kita tidak belajar dari Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah, kemudian Al-An'am, seperti itu. Karena apa? Karena yang paling sering kita gunakan ketika sholat, nah itu pasti pasti golongan yang ini, ya, ya, golongannya itu tidak akan jauh dari kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kemudian kul ya ayyuhal kafirun, kemudian tabat yada, baru An-Nasr. An-Nasr itu yang gimana Ustadz surahnya? Nah, An-Nasr itu setidaknya adalah termasuk daripada surah yang pendek, ya. Hanya terdiri dari 3 ayat. Surah apa yang hanya terdiri dari 3 ayat? Surah An-Nasr ini adalah termasuk daripada surah yang pendek atau yang sedikit ayatnya, ya. Ada surah Al-Kautsar, ya, kemudian ada surah An-Nasr. Nah, itu hanya 3 ayat saja, seperti itu, ya. Nah, insya Allah pada pertemuan malam ini mudah-mudahan Allah berkahi, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita membacanya, kemudian memahami apa yang ada di dalam surah An-Nasr ini, tajwid apa saja, kemudian kita bisa menerapkannya. Syukur-syukur, nah ya, syukur-syukur nanti bisa di apa ya? Kalau dada itu panas. Sebentar ya, di mute dulu. Nah, syukur-syukur nanti bisa dibagikan kepada orang tua atau kepada anak, kemudian atau kepada saudara atau kepada ponakan, ya, seperti itu. Karena apa? Karena ilmu itu jika kita terus bagikan, apalagi ilmu Al-Quran, mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jariyahnya, insya Allah. Sebelum kita masuk ke dalam surah An-Nasr, seperti biasa, saya mengajak teman-teman untuk kita sama-sama dulu membaca ta'awudz, ya. Karena apa? Karena diperintahkan ketika kita ingin membaca Al-Quran, maka mulailah dengan membaca ta'awudz, ya. Kemudian kita ucapkan basmalah, ya. An-Nasr artinya apa? An-Nasr? Pertolongan. Ya. Artinya adalah pertolongan, ya, pertolongan, betul. Imam Al-Jazari rahimahullah taala, ya, sudah membuat kitab yang namanya An-Nashr fil Qiraatil Asr, ya, fil Qiraatil Ashr atau Thayyibatun Nasr. Nah, ya, mereka para imam, ya, termasuk kepada Imam Ibnul Jazari rahimahullah taala, ya, telah menulis kitab tersebut. Apa isinya Ustaz? Isinya ketika kita buka, isinya adalah syair-syair. Nah, ya. Syair apa Ustaz? Di dalam syair tersebut, ya, berisilah kaidah-kaidah tajwid di dalamnya. Seperti itu. Contoh misalkan makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi
hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Misalkan seperti itu. Apa isinya Ustaz? Bahwa di sana dijelaskan, oh makhraj huruf alif itu di sini. Di mana posisinya? Di mana ketika kita mengucapkannya, apa yang harusnya keluar, apa yang harus bergerak kita ketika kita mengucapkannya. Nah, itu semua dibahas di dalam kitab Imam Jazari, ya. Alhamdulillah, insya Allah kita juga nanti akan setidaknya ya kita mengutip dari beberapa syair yang beliau sudah tulis dalam bukunya, di dalam kitabnya yang berjudul Jazariyah atau kitab Al-Muqaddimah, ya, Al-Muqaddimah, Al-Muqaddimah Jazariyah. Baik, kita sama-sama bacakan terlebih dahulu ta'awudz. Saya contohkan, kemudian teman-teman boleh mengikuti ya. Nah, ini jangan ngaji Cek, ya. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan, boleh. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, sekali lagi ya. Perhatikan, kemudian hati-hati ketika mengucapkan huruf zal, ya, hati-hati ketika mengucapkan a, au, zu, ya. Hati-hati dalam mengucapkan huruf zal, jangan sampai dia menjadi huruf zod. Nah, أعوذ a'udzu, zu, tidak. Ya, tapi أعوذ dia harus zu, tipis, ya, tidak. أعوذ Karena sifat huruf zo ini dia tebal, kalau huruf zal sifatnya tipis, ya, بس tipis. Sekali lagi, kemudian boleh diikuti ya. أعوذ A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, hati-hati ya. Tadi saya masih mendengar ada salah satu dari kita mengucapkan huruf shin. Nah, itu hati-hati jangan sampai berubah menjadi huruf shad. A'udzu billahi minas. Himinas. Himinas. Bukan ya? Bukan himinas. Ya. Kalau himinas itu berarti huruf shad. Nah, ini yang betul adalah huruf shin. Nah, afannya ini ada putus-putus Ustaz suaranya. Nah, itu kalau yang putus-putus suaranya biasanya ada yang aktif mic-nya. Jadi suara sayanya jadi putus-putus ya. Nah, jadi nanti setelah membacakan langsung di mute kembali. Ya, mohon maaf. Kita lanjut ya. Batas mana tadi? Nah, huruf sod sama huruf shin itu beda. Di dalam pengucapannya juga dia beda. Huruf sod ya itu makhrajnya ada di sofir. Ya, sofiruha sodun wa zayun sinu. Nah, itu ya di sin. Jadi ujung lidah mengarah ke gigi seri bagian bawah, mengarah saja, ya, tidak sampai tersentuh, tidak sampai so so so, tidak. Ya, tapi dia mengarah saja, so. Tetapi kalau huruf shin, nah, ya, kalau huruf shin apa? Kalau huruf shin dia akan naik. Set, naik. Set, set, dia akan naik. Apa yang naik? Yang naik itu tengah lidah. Contoh, ini misalkan lidah. Ini kertas lidah. Ketika kita mengucapkan huruf shin, yang bagian tengah itu naik seperti ini. Nah, ya. Boleh dirasakan ya. Coba sekali lagi saya bacakan, kemudian sambil dirasakan, kemudian sambil ucapkan dengan yang ucapan yang betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, kita masuk ke dalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini lafaz basmalah. Perhatikan ketika mengucapkan huruf ba, ya, sering saya ingatkan jangan sampai hilang, ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Nah, hati-hati. Tapi harus jelas. Huruf ba itu makhrajnya ada di asyafatain, ya. Asyafatain itu apa? Asyafatain itu kedua bibir. Silakan ucapkan huruf ba kalau bisa tanpa menempelkan kedua bibir. Silakan kalau bisa. Coba ucapkan ba tanpa menempelkan kedua bibir. Nah, ya. Silakan, tidak akan jelas. Ya akan jadi huruf Jadi A. pasti Jadi A. ya. Ya, Nah, bisa. Ba. itulah makanya kita harus banyak bersyukur ya. Karena apa? Tanpa kita belajar Quran pun, tanpa kita menghafal Al-Quran pun, nah, Allah jamin apa? Allah jamin Allah yang menjaga Al-Quran. Allah yang akan menjaga huruf-huruf Al-Quran. Bahkan ketika kita ingin menyelewengkan saja makhrajnya, kita tidak bisa. Ya, kita tidak bisa. Apalagi kita mengubah isi Al-Qur'an, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan apa? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Ya, kata Allah, coba kalau kalian mampu buat Al-Qur'an serupa, tidak bisa. Bahkan ketika kita ingin mengucapkan satu saja huruf Al-Qur'an, kita sulit mengucapkannya. Kalau tidak berdasarkan makhrajnya, ya. Alhamdulillah. Kita lanjut ya, ba-nya jangan sampai hilang, hati-hati. Kemudian huruf Allah jangan dibaca tebal. Nah, saya masih sering mendengar beberapa daripada saudara-saudara kita ketika membaca Al-Quran, Bismillah, Bismillah, Allah. Nah, ini bukan. Kalau Allah itu tebal. Bismillah, la, la. Nah, ya, harus tipis. Saya contohkan, kemudian boleh diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hukumnya apa? Hirra. Itu hukumnya apa? Idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah ya. Karena ada apa? Ada alif lam bertemu dengan huruf ro ya. Ustadz, apa itu idgham syamsiyah? Idgham syamsiyah itu huruf-hurufnya adalah huruf lisan kecuali qoka jaya. Ya, jadi huruf yang semuanya keluar dari lisan itu semuanya termasuk ke dalam huruf syamsiyah kecuali huruf qa, ka, ja, ya. Qaf, kaf, jim, ya. Selainnya itu adalah huruf-huruf yang apabila bertemu dengan alif lam, dia akan berubah menjadi idgham dibacanya. Jadi tidak Bismillahirrahman, tidak. Tapi dia langsung ke huruf ro. Allahirrahmanirrahim. Ya. Him ini mad. Mat tabi'i. Him. Sukun. Sukun. Dari sukun. Mad arif. Mad arid li Sukun. mad arid li sukun itu Lis sukun. disebabkan karena Akhir kalimat. Waqaf. bukan hanya karena akhir kalimat ya. Jadi mad arid li sukun itu terjadi karena di sana terdapat sukun yang arid. Sukun arid itu apa? Sukun arid itu sukunnya palsu. Nih, awalnya basmalah itu mimnya ada harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya gitu. Himi. Nah,
Kemudian karena di sini kita waqaf, ya, maka mimnya harus Iya, mau berubah gini menjadi mauin sukun. ke mikrofonnya. Sukun. Iya, iya benar. Afwan ya, di mute dulu. Nah, lanjut ya. Jadi him kenapa disebut dengan mad arid li sukun? Karena ketika kita membaca kita wakaf di sini, kemudian yang mim ini harus menjadi sukun, harus tidak memiliki harokat. Jadi harus konsonan, ya. Jadi hurufnya harus huruf kosong, ya. Nah, sementara apabila di sini adalah huruf sukun, sebelumnya ada mad tabi'i, maka hukumnya berubah menjadi mad arid li sukun. Maka dibaca berapa harokat? Boleh dibaca 4 sampai dengan 5 harokat, ya. Dibaca 6 boleh Ustadz? Boleh. Dibaca 2 Ustadz? Boleh Ustadz? Boleh. Ya, nah itu nanti ada landasannya. Setiap dibaca 4 harokat ada landasannya. Dibaca 6 harokat ada landasannya. Dibaca 2 harokat boleh Ustadz? Boleh. Bahkan ketika mimnya dibaca pun boleh. Contoh, gimana Ustadz kalau mimnya dibaca? Contoh. Bismillahirrahmanirrahim idza jaa. Jadi bacanya itu kan diwasol Ustadz. Betul. Karena bacanya diwasol, jadi mimnya terbaca. Seperti itu ya. Jadi boleh dibaca panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita masuk ke ayat pertama ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Iza Iza Allahi wal wal fath. Perhatikan ketika mengucapkan huruf zal, hati-hati ya. Idza jangan dia menjadi wis rencana wis mbak. Aku belum mana contoh ya, misalkan ada huruf zal, ya, ada huruf zal. Kemudian ada yang namanya huruf dal, ya. Maka ini harus dibedakan. Jangan sampai dia sama. Bahkan ya, Afwan di mute dulu ya. Jadi kalau mau membaca, boleh di mute dulu ya. Nah, supaya suara ana jelas ke yang lain insyaallah. Huruf dal dengan huruf zal itu beda. Tetapi kita sering mengucapkannya seolah-olah huruf itu sama. Contoh, a'udzu, du. Nah, itu huruf dal. A'udzu itu baru huruf zal, ya. Jadi ciri-cirinya kalau huruf zal yang ada titiknya itu ujung lidah ke ujung gigi seri bagian atas. Zu. Nah, ya. Yang bilang siapa Ustadz? Yang bilang Imam Al-Jazari. Di dalam kitabnya yang beliau tulis di bab makharijul huruf, ya. Wadha'u wadzalu wathalil ulya min tarafaihima. Nah, ya, kata Imam Al-Jazari, huruf dha, huruf dzal, huruf tha itu makhrajnya ujung lidah mengarah ke ujung gigi seri bagian atas. Dha, ya. Kalau huruf dal ujung lidahnya ke gusi gigi seri atas. Coba kita ucapkan da sama za, pasti beda posisi ujung lidahnya. Ada yang di ujung sini, ada yang di atas. Nah, itu. Kalau kita sudah bisa membedakannya itu Masya Allah ya. Nah, nanti kita akan kerasa nanti Insya Allah. Lanjut ya, hati-hati jangan menjadi ida, bukan. Tapi betul-betul idza, az, iz, uz, az, iz, uz, zaz, ziz, zuz, ya. Sekali lagi.
Idza jaa nasrullahi wal fath. إذا جاء نصر الله والفتح. Nah, lanjut ya. Idza ini mat apa? Mat Tobi. tabi'i. Mat tabi'i. Mat asli. Mat Mat tabi'i atau mat asli. Mat asli. Ja mad. Mat Mat asli. wajib. Mad wajib. Mutasil. Nah, nama matnya mat Idza jaa mutasil. Hasil. Ya. Tasil. Nama matnya mat mutasil. Mad wajib Ya. mutasil. Betul. Sebentar, saya jelasin ya. Jadi nama matnya adalah mat muttasil. Dibaca panjang hukumnya wajib. Maka disebut dengan mat wajib. Mat wajib mutasil. Betul. Lanjut. Nasrullah. Nah, ini namanya lafaz apa? Jalan. Nah, biasa kita mengenal dengan lafaz jalalah. Jalalah. Lala tebal. Hakim. Jalalah. Ya. Nah, Anasrullah dibaca tafkhim. Ya, dibaca tebal. Tafkhim. Ustadz, tafkhim itu apa Ustadz? Tafkhim itu artinya tebal. Baik. Nah, tafkhim itu suaranya tebal, pelafasannya tebal. Contoh, ro, hu, so, do itu tebal. Kalau yang tipis ra itu tipis, ya ra itu tipis. Makanya tidak ada ketika kita mengucapkan ro bismillahirrah kita, tapi ucapkan dengan tafkhim. Anasrullah bukan. Anasrullah bukan, ya, tapi anasrullah. Anasrullah. Nah, lanjut ya. Wal ini nama hukumnya adalah alif lam qamariyah. Iya. Ya. Alif lam Islam Komariah. Komariah. Nah, kenapa disebut dengan qamariyah? Karena hurufnya ketika dibaca huruf setelah alif lamnya, dia ikut terbaca alif lamnya. Jadi kalau qamariyah ciri-cirinya lamnya ikut terbaca. Wal fa lamnya terbaca. Wal terbaca. Kalau dia syamsiyah dia tidak terbaca. Contohnya misalkan wafat. Nah, misalkan ini kita anggap syamsiyah ya. Wafat pasti seperti itu bacanya. Ya, lamnya tidak akan terbaca. Tapi karena dia di sini adalah alif lam qamariyah, maka alif lamnya juga ikut terbaca. Wal. Nah, saya ingatkan di sini ya ada warning. Nah, hati-hati. Huruf qalqalah ada berapa? 6. Huruf qalqalah ada 5 baju di toko. Baju di toko. Baju di toko. Baju di toko. ba, ja, Toko. Nah, betul ya. Baju di toko. Boleh, mau disingkat baju di toko boleh, bajada toko boleh, kutbu jadid boleh. Ya. Nah, sekarang bajunya masih di toko ya, nanti silakan diambil ya. Baju di toko, boleh ya. Tapi ingat bukan baju di toko, tapi baju di toko menggunakan huruf qaf ya. Tapi jangan terbalik. Jadi nanti dibacanya tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, tidak, tapi huruf kaf dia tidak dimantulkan. Nah, dari 5 huruf tadi ada nggak huruf lam qalqalah? Tidak ada Ustadz, betul. Tetapi kenapa kita masih sering membacanya?
idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Nah, ya. Kenapa Ustadz sering terjadi begitu? Karena lamnya berharokat sukun, ya. Nah, sukun itu artinya satu akar kata dengan sakinah. Sakinah itu apa? Sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, sakinah berarti Ketenangan. apa? Ketenangan. Nah, Seragam, saking ketenangan. tenangnya, saking tenangnya kita mengucapkan sukun, sampai memantul, ya, sampai memantul dia. Jadi jangan dimantulkan, ya, walaupun dia ringan ketika kita ucapkan, tapi kita tahan. Jangan walafat, tidak, tapi walfat, ya. Lanjut. Kemudian di sini ada dua sukun yang bertemu. Yang pertama apa Ustadz? Yang pertama ada sukun huruf ta, ya. Ada huruf ta. Kemudian yang kedua ada sukun huruf ha. Ha. Nah, gimana bacanya? Bacanya izhar. Semuanya Izhar. dibaca jelas, ya. Kalau huruf ta ketika dia sukun, maka keluarkan salah satu sifatnya yaitu sifat hamas, ya. At, it, ut, at, tat, tit, tut. Nah, ya, ada hamasnya. Hamas itu apa, Ustadz? Hamas itu adalah suara nafas yang mengalir, Nafas ya, suara mengalir. nafas yang mengalir. Kalau Mengalir. nafasnya tidak mengalir disebut jahar. 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 Ya, betul. Kalau nafasnya tidak mengalir disebut jahar. Jahar. Tetapi huruf ta dia harus mengalir. At, it. Nah, perhatikan. Bukan ach. Ach. Bukan mengucapkan huruf C. Ya. Nah, kita berlindung kepada Allah dari kekeliruan, ya. Bukan Ya. wal fajh. Wal fajh. Bukan. Tapi tanya itu seperti kalau teman-teman, nah ini mohon maaf ya, ketika kita pernah mendengar ada suara beatbox, nah ya, maka T-nya itu betul bet 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 bet. Nah, seperti itu hamasnya tak. Jadi tidak at, ich, uch. Nah, kenapa Ustadz? Ana pernah mendengar ada yang seperti itu. Tidak apa-apa jika kita sudah yakin bahwa kita tidak salah dalam pengucapannya. Tapi untuk menjaga-jaga, ya, untuk mengantisipasi, maka hamas yang betul-betul keluar dari huruf ta. At, it, ut. Uts. Uts. Nah, ya, seperti itu. Allahu a'lam. Kemudian ada huruf ha. Ha juga memiliki sifat hamas, ya, sifat hamas, ya. Hamas itu hurufnya apa saja? Fahathahu syakhsun Sakat. sakat, ya. Sakat. Ada Sakat. 10. Ya, ada 10. 10. Salah duanya adalah huruf ta dan huruf ha. Ya. Salah duanya ada huruf ta sama huruf ha. Jadi mereka harus keluar semua sifatnya. Yang pertama wal fat. Jadi setelah at, ya, bisa didengar? Aman ya? Terdengar ya? Wal fat, wal fat. Nah, Walfat. seperti itu ya. Tetapi tadi saya contohkan itu terjeda. Tapi nanti ketika kita langsung membaca di dalam Al-Qur'annya langsung jangan ada di jeda. Wal fat tidak. Tapi wal fat, wal fat, wal fat. Nah, bisa ya? Coba semuanya. Wal fat. Walfat. Walfat. Cukup, cukup. Nah, cukup ya. Nah, rasakan huruf ta-nya mengalir hamasnya. Rasakan huruf ha-nya juga mengalir bihahnya. Bihah itu apa, Ustadz? Bihah itu suara apa? Suara nah, itu namanya bihah, ya. Kalau Mendasis kita bukan? bilangnya biasanya apa ya namanya tuh ya? Desis, oh bukan desis. Kalau desis itu huruf Nah, sin. Nah, itu sin ya. desis namanya. Yang Eh, hak itu
Ah, Aduh, bolehlah kita bilang desahan ya, tapi ya takutnya nanti ditahan. kalau desahan itu nanti takutnya konotasinya negatif ya. Nah, jadi kita hindari saja. Pokoknya suaranya yang gitulah ya. Nah, itu namanya Keluhan, Ustaz. bid'ah. Ya, Hah? kepedasan. Kepedasan. Boleh, boleh ya. Boleh. Suara kepedasan. Nah, itu boleh ya. Cari amannya seperti itu ya. Nah, suara kepedasannya itu yang disebut dengan bihah. Gimana tulisannya Ustaz? Bihah. Bihah. Nah, bihah. Hmm, bihah. Itu namanya bihah ya. Maka harus muncul. Jangan sampai walfat. Walfat. Tidak, tapi dua-duanya harus muncul ya. Nah, itu untuk ayat pertama. Ada yang ditanyakan? Cukup ya. Nanti jangan sampai ada yang kurang. Jangan sampai ada satu huruf yang tidak terucap. Contoh, walfat. Nah, hati-hati. Nah, silakan ada Ibu Mutiara mengangkat tangan. Silakan, boleh. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya nih. Tadi baru Waalaikumsalam. baru Ya. bahas masalah ini sifat huruf dari ustazah saya. Kalau misalnya yang Ya. hamas gitu ada dua yang tidak mengalir, katanya huruf ta sama ko. Huruf Sama ta. ya, huruf ta dengan huruf kaf. Ta. Betul. Kaf, ya. Nah, terus Nah, pertanyaannya? terus kalau yang tadi sama Ustadz kata dia yang ta sama ha itu lawan apa sih? Dibaca apa? Hamas juga. Yang mana? Yang tadi Ustadz ngajarin ta sama ha. Dibacanya apa? Kan. Hamas. Jadi huruf H ya, itu dibaca keluar hamesnya ya, dikeluar hamesnya. Tetapi namanya saya tadi bilang namanya itu bihah ya, suara yang keluar itu yang dari huruf H itu namanya bihah. Nah, sementara huruf ta ya, itu ada hamesnya. Nah, hamesnya tadi yang saya sampaikan ya, sebaik-baik hames huruf ta itu jangan sampai dia menjadi huruf C. Aj. Nah, tidak ya. Nah, kembali lagi misalkan Ibu Mutiara sudah ada guru offline, nah itu boleh. Ya. Berarti kalau sudah punya guru offline, standar bacaan betul tidaknya kita adalah kepada guru kita. Nah, sekarang karena kita sedang di room ya, Ana hanya menyampaikan seperti ini. Ya, Ya, baik tetap Ustadz. karena Makasih ya apa? Ustadz. Naam. Karena apa? Kalau Ya, online, nah suaranya pasti nggak jelas. Ada putus-putus, ada benar. ini. Nah, nanti Ya, kalau makasih Ustadz. misalkan punya kesempatan buat talaki offline semuanya ya, nah, silakan itu lebih baik ya. Kalau Ya, mau datang ke Assalamualaikum. Alfat atau ke Sobat Ngaji boleh ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi ayat pertama yang mau ditanyakan? Cukup ya. Baik. Kita lanjut ke ayat kedua. Ayat kedua kita jadikan satu ya. Mudah-mudahan sampai ya nafasnya insya Allah. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Silakan. Ya, Insya Allah, mudah-mudahan nanti sinyalnya lancar ya, jadi tidak telat ya ketika bacanya ya. Alhamdulillah. Ya. Lanjut. Nah, di ayat kedua ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, ketika kita mengayunkan ketika ada madlin, bukan madlin ya, namanya itu lin. Sifat lin. Sifat lin ya. Kalau madlin biasanya dia di ujung ayat ketika waqaf. Wara'aita. Nah, kenapa Ustadz ini kok disebutnya lin? Lin itu apa artinya? Nggak tahu. Lunak. Nah, Yang jelas.
Belum tahu Lembut Ustaz. artinya. Lunak atau Ya, longgar. artinya lembut, lunak, apalagi longgar. Nah, itu yang bilang siapa? Iya, sukun. Nah, Belum fathah. lin itu awalnya adalah ketika ada para sahabat yang mengatakan kepada sahabat Umar, "Ya Umar, lin ya Umar." Ya, karena apa? Umar bin Khattab itu kalau bicara dia kuat, ya, keras seperti itu ya. Nah, kemudian para sahabat berkata, "Lin ya Umar." Nah, ya, lin ya Umar. Nah, maknanya apa di sana? Makna lin adalah pelan, santai, nah ya, tenang, gitu ya. Jadi kalau kita bilang, misalkan ke saudara kita, misalkan ada yang tiba-tiba marah-marah gitu ya, kita boleh bilang lin, 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 lin. Nah, boleh ya. Jadi tenang, tenang, tenang seperti itu. Tenang Lin wae. juga artinya tenang, ya. Jadi tidak terburu-buru. Contoh, waro'aita, waro'aita, tidak, ya, tapi dia tenang. Ai. Nah, ada proses di sana. Ada ayunannya di sana. Waro'aita. Apakah itu termasuk daripada ikhtilas Ustadz? Ya, itu tidak. Apakah di sana termasuk ke dalam salah satu apa memanjangkan tajwid? Nah, memanjangkan apa suara? Tidak. Ya, di sana bukan termasuk daripada memanjangkan suara. Tapi memang di sana ketika lin dia harus ada jedanya. Waro'aita sama waro'aita wa awwala. Nah, sekarang pertanyaannya, lin ini disebabkan karena apa? Dalilnya wawun waya bukan wallin wawun waya unsukina wan fataha qablahuma. Ya, bisa teman-teman nanti temukan di dalam kitab Muqaddimah Imam Jazariyah di bab sifatul huruf ya. Wallinu dan lin wawun wa yaun. Hanya dua huruf yang menyebabkannya. Pertama ada huruf waw, kedua ada huruf ya. Apabila mereka kedua sukun. Nah, sukun. Waw atau ya-nya sukun. Wan fataha qoblahuma. Dan ada fathah di sebelumnya. Ya, bebas. Mau hurufnya ba, yang penting dia fathah. Au, ai. Nah, itu dia disebut dengan lin ya. Jadi jangan di sini jangan waroaitan. Nah, kalau waroai itu berarti dia bukan lin, tetapi nanti takutnya di sana ditandai dengan tasydid ya, dengan tasydid ya. Tapi di sana kita baca seharusnya dengan lin ya. Waroaitanna. Lanjut. Waroaitanna mad. Mad apa? Mat Tobi, Mat Samsia. Asu. Kalau Waro'aitanna. Samsia. Nah, betul. Itu adalah hukumnya ya. Kalau matnya mat apa di sini ada? Mat Tobi. Mat tobi'i ya. Nah, kalau di sini antara ta dengan huruf nun itu baru dibilang idgham syamsiyah. Ya. Karena apa? Alif lamnya tidak terbaca. Alif lam ini alif, ini lam, ya. Jadi dia tidak dibaca waraital nasa, tidak, tapi waraitan. Nah, langsung masuk ke huruf nunnya. Kan itu karena ada tasdid Ustadz. Makanya langsung dibaca ke nun. Nah, pertanyaannya, bagaimana bila dulu belum ada yang namanya dhabt, ya? Nah, maka dari itu adanya kaidah, ya, baru muncul yang namanya tanda baca. Jadi, tanda baca itu belakangan munculnya setelah munculnya kaidah. Jadi sudah ditetapkan apabila ada alif lam bertemu dengan huruf nun, maka alif lamnya jangan dibaca. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian keluar yang namanya dhabt ya, tanda baca, maka muncullah yang namanya tasydid, fathah, kemudian kasroh, kemudian dhamma, sukun. Nah, itu ya. Kemudian baru kita kenal sampai yang kita kenal sekarang ya. Lanjut, yadkhulun. Nah, yad itu qalqalah ya, qalqalahnya qalqalah sugro. Ya, qalqalah sugro. Qalqalah ada 3, qalqalah sugro, qalqalah kubro, kemudian qalqalah akbar.
Ya, qalqalah akbar. Kemudian yadkhulu. Nah, ini ada dhamma bertemu dengan wawu sukun. Ya. Matobi'in. Kemudian ada kasro bertemu dengan iya sukun. Matobi'in. Dan tobi'i. Kemudian kasro lagi bertemu dengan matobi'i. Bukan matobi'i. Dengan iya sukun. Jadinya matobi'i. Nah, kemudian ada lafaz jalalah. Pertanyaannya, kalau lafaz jalalah, bentar. Kalau lafaz jalalah itu termasuk ke dalam idgham syamsiyah atau bukan? Idgham syamsiyah. Secara zahir, karena di sana ada alif lam bertemu dengan huruf lam, ya, maka dia disebut dengan idgham syamsiyah. Tetapi khusus lafaz Allah, ya, dia bukan termasuk idgham syamsiyah. Memang cara membacanya dikhususkan seperti itu. Ya, Allah, Allah, ya, wallah, lillah, ya, kul huwallah, Allah. Nah, memang seperti itu. Ya. Jadi bukan termasuk ke dalam hukum idgham syamsiyah. Memang cara membacanya seperti itu. Tapi memang di sana ada alif lam bertemu dengan huruf lam, ya. Makanya kita bacanya idgham secara kaidah. Tapi khusus dengan huruf Allah, lafaz Allah itu adalah pengecualian. Allahu a'lam. Afwaja. Nah, di sini ada hukum matobi'i karena ada fathah bertemu dengan alif. Kemudian ja, nama hukumnya itu Matiwat. Mat iwad. Mat iwad dibaca berapa harokat? Mat iwad dibaca dua harokat, ya. Jadi jangan berlebihan. Dinillahi afwaja. Nggak boleh, ya. Mungkin saking nikmatnya lagi, ya. Dicengkok-cengkok akhirnya matnya kepanjangan. Tidak, tapi cukup dua harokat. Afwaja. Cukup, ya. Lanjut ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Silakan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, kita bahas dulu ya. Fasabbih. Nah, ini ada tasydid, ya. Jadi kuat. Huruf ba itu memiliki sifat syiddah ditambah dengan tasydid. Nah, sudah lengkap, ya. Syiddah itu kuat, tasydid itu juga kuat. Berarti makin kuat. Fasabbih, ya. Fasabbih Bihamdi, mim sukun bertemu dengan huruf dal. Hukumnya izhar syafawi, ya. Jadi jangan didengung-dengungkan, ya. Jangan diidgham-idghamkan. Fasabbih bihamdi tidak, ya, tapi semuanya jelas. Bihamdi, ya. Rabbika wastaghfir. Nah, saya ingatkan di sini terdapat dua sukun yang bertemu lagi. Yang pertama ada huruf ro, kemudian ada huruf H. Kenapa hanya sukun, Ustadz? Karena kita waqaf bacanya tadi. Ya, jadi keduanya harus dibaca jelas sukunnya. Ya, jadi harus dibaca jelas semua. Tidak ada yang hilang. Wastaghfir tidak. Wastaghfir tidak. Tapi wastaghfir. Ro-nya tebal atau tipis? Wastaghfir. Ro-nya tarqiqo, ya. Ro-nya tipis, ya. Karena apa? Ro sukun sebelumnya kasroh, ya, dibaca tipis. Kalau ro sukun sebelumnya kasroh dibaca tipis, ya. Apakah setiap ro sukun sebelumnya kasroh dibaca tipis, Ustaz? Tidak, ya. Karena kebetulan setelah huruf ro-nya ada huruf yang tarqiq, maka dia dibaca tipis, ya. Lanjut.
Wastaghfir. Ya, huruf wa tebal ya. Wastau. Wastau. Wastaghfir. Cukup. Baik, lanjut ya, sebentar. Fir. Fir. Kita baca lanjut ayatnya ya. Enggak selesai. Nanti insya Allah ada sesi talaqinya insya Allah. Innahu kana tawwaba. Silakan. Innahu kana Nah, betul. Ustadz, kalau tasydid sebelumnya fathah apakah termasuk lin? Bukan. Ya, dia bukan termasuk ke dalam adalah hukum lin. Ya. Nah, sukunnya itu adalah sukun yang betul-betul sukun asli ya di sana, sukun tunggal. Ya. Kalau di sini kalau ada tasydid, maka langsung saja dimasukkan ke dalam wawunya. Tahu. Tahu. Nah, itu bedanya. Bedanya lin dengan tasydid ya. Jadi tidak innahu kana tahu. Nah, ya, tidak. Ya, nanti takutnya di sana di sana menambah harokat ya. Tapi langsung innahu kana tawwaba. Nah, situ ya. Innahu hati-hati jangan sampai hilang suaranya ya. Innahu. Tidak. Tapi jelaskan. Memang huruf H ini adalah salah satu daripada huruf yang lemah. Ya, contohnya saja misalkan ketika kita sholat Allahu Akbar, hu-nya nggak jelas. Allahu. Nah, seperti itu. Nah, nanti ketika kita baca huruf H, maka dijelaskan ya Allahu Akbar, hi. Tapi jangan berlebihan. Allahu tidak, tidak. Tapi standar saja. Memang dia berasal daripada aqsal halqi ya. Innahu kana mat tabi'i karena ada waw ada dhammah bertemu dengan waw sukun atau di sini ditandai dengan waw kecil ya. Kemudian kaf ya dibaca panjang karena ada fathah bertemu dengan alif. Nah, kemudian di sini ada tawwaba. Yang pertama ditasydidkan, kemudian wa-nya dibaca panjang 2 harokat, kemudian ba itu hukumnya mat. Yang ba hukumnya mat apa? Mad iwad. Ustaz, mad iwad kan harus ada fathatain. Kalau di sana kok fathahnya cuma 1. Fathahnya sengaja dihilangkan ya dalam penulisan. Kalau di Al-Qur'an Indonesia kita temukan seperti ini ya. Banyak ada fathatainnya. Nah, di mushaf Madinah sengaja dihilangkan tapi diberi tanda mim. Nah, itu maksudnya tanda mim itu apa, Ustadz? Tanda mim itu maksudnya adalah iqlab. Ya. Kenapa dikasih iqlab? Kan tidak ada hukum iqlab di sana. Ada nanti ketika kita membacanya ketika wasol. Karena apa? Karena apabila ada fathatain bertemu dengan huruf ba, maka sini hukumnya apa? Hukumnya iqlab. Lah, huruf ba-nya yang mana Ustadz? Kan nggak ada huruf ba. Tidak ada huruf ba-nya di sini. Ya. Hari itu suaranya berisik ya. Kan di sini tidak ada huruf ba-nya Ustadz. Ada huruf ba-nya ketika kita baca wasol. Kapan? Ketika kita mengucapkan basmalah. Jadi gimana bacanya? Misalkan kita mau baca wasol. Innahu kana tawwaban. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, situ ya. Nah, hati-hati nanti ada pelajaran berikutnya. Kapan-kapan insya Allah kita akan bahas. Ustaz, kalau misalkan kita wasol gitu, boleh nggak berhenti di basmalah? Apakah boleh berhenti di basmalah ataukah lanjut ke ayat pertama? Nah, seperti insya Allah akan kita
akan kita bahas. Nah ya, insyaallah untuk surah An-Nasr tidak akan jauh daripada mad Ya, tabi'i, tidak Waalaikumsalam. akan jauh daripada mad jaiz, mad wajib muttasil, ya, kemudian ada idgham, kemudian ada qalqalah, ya, ada tasydid, tidak akan jauh dari hukum itu. Karena kalau kita baca Al-Qur'an pasti ada yang namanya mad tabi'i. Nah, makanya ketika kita belajar Al-Qur'an pertama kali yang akan diajarkan adalah mad dua harokat. Ya, ketika anak ketika kecil pasti kita diajarkan mad tabi'i. Pertama baca a, ba, ta, sa, kemudian naik ikro 3 misalkan, pasti ditambah mad tabi'inya. Ba, ta, bata. Nah, misalkan seperti itu ya. Makanya sekarang itu insya Allah bermanfaat. Itu ya untuk surah An-Nasr. Ya, silakan nanti jika ada pertanyaan boleh rasakan dulu nanti setelah apa yang ingin disampaikan oleh Kang Gesa. Silakan. Baik, jazakallahu khairan, syukran Ustaz Salman untuk bedah tajwidnya di malam hari ini. Nah, sebelum masuk sesi tanya jawab nih Ustaz, karena di sini pun ada beberapa yang sudah bertanya di kolom chat ataupun kolom komentarnya, dan juga sudah ada yang raiskan juga. Tapi mohon Bapak Ibu disimak sebentar karena eh, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Mohon izin untuk Gesa share screen terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Baik, apakah sudah terlihat dengan jelas Bapak Ibu? Jelas, jelas. Jelas, baik. Ya. Baik, Bapak Ibu. Mungkin tadi di tengah materi, Ustadz Salman pun sempat men-spill ataupun menginformasikan bahwa kelas tahsin ini juga ada yang namanya kelas privat. Nah, di sini kita mau menginformasikan beberapa hal yang diantaranya mengenai kelas privat tahsin juga, bahwa untuk di bulan Zulhijjah mendatang, jadi mana bulan Zulhijjah itu insya Allah akan tiba di sekitar awal Juni, ya. Untuk kelas tahsin akan tetap berjalan untuk di Ahad malam, Bapak Ibu ya. Di setiap Ahad malam dari jam 8 sampai jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Insya Allah untuk tahsin sendiri, tahsin ilmi dan amali, insya Allah akan disampaikan beberapa ilmu dan juga jika waktu memungkinkan nanti akan ada praktik ataupun talakinya juga, seperti itu. Dan seperti yang berjalan di hari ini pun sama, yaitu ada tahsin akbar untuk Rabu malam. Waktunya sama di 20 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun untuk materi yang disampaikan akan ada bedah tajwid. Sejauh ini masih bedah tajwid untuk juz ke-30 Bapak Ibu ya. Dan kemudian untuk Bapak Ibu yang ingin belajar mengenai ataupun irama Makomat, nanti boleh juga informasikan ke Gesa ataupun ke Teh Syifa ingin bergabung. Kemarin untuk di periode sebelumnya itu sudah berjalan, yaitu terdapat 2 kelas untuk kelas Tasin Makomat ini. Untuk berikutnya apakah masih tetap 2 kelas? Tergantung Bapak Ibu juga nanti untuk yang mendaftarnya, apakah akan lebih ataupun tetap 2 kelas nanti akan diinformasikan kemudian. Nah, Bapak Ibu nanti boleh daftar terlebih dahulu ke Gesa ataupun ke Teh Syifa jika berminat untuk kelas privat tahsin makomatnya karena untuk kelas ini pun terbatas. Satu kelasnya hanya 15 peserta. Sejauh ini masih dibuka 2 kelas, namun tidak untuk kemungkinan lebih dari 2 kelas. Dan untuk waktunya kapan saja? Terakhir untuk waktunya itu di Jumat sore dan juga Sabtu malam. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan kembali. Jadi akan dikonfirmasi berikutnya jika sudah fix dari pesertanya itu sendiri. Dan bagaimana untuk pendaftarannya Bapak Ibu untuk registrasinya? Mangga Bapak Ibu nanti boleh bersedekah ataupun infak sebesar rasa syukur yang dimana untuk kelasnya sendiri ini sebenarnya ataupun senilai di 359.000. Nanti akan ada 4 kali pertemuan, 1 pekan 1 kali ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti kelas privat tahsin juga khusus yang sudah ada kurikulumnya. Nah, Bapak Ibu juga boleh daftar yang dimana satu kelasnya itu maksimal sampai 12 orang ataupun 12 peserta per kelasnya. Nanti akan ada 1 kali pertemuan dalam 1 pekan. Setiap harinya, setiap kelasnya nanti ataupun setiap waktunya akan ada pemaparan materi yang sudah ada kurikulumnya. Kemudian nanti akan ada tugasnya juga. Tugasnya untuk bertalaki seperti itu. Untuk jamnya
seperti apa untuk batch yang terbaru nanti akan konfirmasi kembali. Nanti akan menyesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu juga sesuai dengan request-nya. Begitupun sama dengan tahsin makomah tadi, untuk tahsin privatnya, Bapak Ibu mangga boleh berinfak sebesar rasa syukur juga. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang ingin misalnya ada malu-malu nih kalau di kelas besar untuk peserta laki atau bertanya, nah Bapak Ibu boleh langsung saja daftar ke Teh Syifa nanti mengenai program-program tersebut ya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang perlu kita sampaikan untuk informasinya Bapak Ibu mengenai program-program apa saja yang akan ada di bulan Dzulhijjah mendatang. Baik, seperti itu. Mungkin dari Ustaz Saman ada yang mau disampaikan terlebih dahulu mengenai kelas privat tahsinnya. Seperti apa? Karena kan Ustaz Saman juga di sini sebagai salah satu asatidnya juga. Boleh diinformasikan mungkin Ustaz? Mohon maaf, Tok, suaranya kurang terdengar Ustaz. Nah, baik. Terdengar ya, insya Allah. Sudah. Nah, betul apa yang disampaikan oleh Kang Gesa tadi, bahwa kenapa disampaikan bahwa kita ada kelas tahsin besar, kemudian ada kelas tahsin privat. Karena apa? Ketika kita talaki sebanyak ini, ya ada peserta sekitar 200 orang, 170-an orang, ya seperti itu. Nah, itu tidak akan bisa satu-satu kita talaki secara bersama. Tapi kalau kita gabung ke kelas privat, nah insya Allah nanti akan bisa masing-masing bisa dicek bacaannya, per hurufnya, kemudian saling mengingatkan, oh ini bacanya berlebihan, kemudian ini bacanya sedikit dikurangi seperti itu, ya. Nah, itu apa kelebihan daripada kelas kelas privatnya insya Allah. Nah, di sana nanti kita akan bahas secara detail ya dari matobi'i sampai nanti kita akan bahas tentang seluruh mat, bahkan nanti kita akan bahas tentang apa kaidah dari alif lam. Di sana kita akan bahas qalqalah insya Allah ya. Insya Allah seperti itu Kang Gesa. Baik, Masya Allah. Jadi nanti Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan ya. Nanti untuk nomor WhatsApp-nya nanti akan kami share kembali di grup dan juga di kolom komentarnya ataupun di kolom chat. Baik, Ustadz Salman, kita masuk saja ke sesi tanya jawab. Nah, sebelum masuk ke yang sudah raise hand nih di malam hari ini, Gesa mau sambil cek juga di kolom chat karena sudah ada beberapa juga yang bertanya nih Ustadz Salman. Gesa cek Ya. terlebih dahulu di sini. Bentar. Nah, yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Ibu Iis. Ibu Iis bertanya, maaf kalau alif lam syamsiah sama idgham syamsiah itu sama nggak ya Ustaz? Enggak, dijawab langsung. Baik. Ada yang namanya Bismillah ya. Ada yang namanya alif lam, alif lam syamsiah. Saya singkat SY aja ya. Syamsiah. Kemudian ada idgham syamsiah. Yang pertama yang harus kita ketahui, alif lam syamsiah itu adalah nama kaidahnya. Jadi ketika ada alif, kemudian di sana ada lam ta'rif yang disebut dengan alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah. Huruf syamsiah itu apa saja huruf-hurufnya? Huruf-hurufnya semua huruf lisan kecuali huruf qaf, ka, ja, ya. Huruf qaf, huruf kaf, huruf jim, huruf ya. Ya, semua huruf lisan itu huruf syamsiah. Contoh, misalkan huruf apa misalkan contohnya huruf nun. Ya. Huruf nun. Wara'aitanna. Nah, ketika kita bicara ada alif lam bertemu dengan huruf nun. Itu nama hukumnya apa? Nama hukumnya adalah alif lam syamsiah. Nah, itu hukumnya. Baca cara membacanya gimana Ustadz? Maka cara membacanya apakah cocok bila saya bilang cara membacanya adalah alif lam syamsiah? Tidak. Pasti ketika kita bicara tentang alif lam syamsiah itu adalah kaidahnya, maka kita bicara cara membacanya, maka kita harus menyebutnya dengan idgham syamsiah. Karena apa? Karena di sana ada huruf yang diidghamkan. Ya, karena ada huruf yang diidghamkan. Nah, catatan, tidak selamanya idgham itu dengung, ya. Ada idgham yang tidak didengungkan. Tapi apabila ada alif lam syamsiah hukumnya di sana bacanya diidghamkan. Itu saja ingat diidghamkan. Jadi idgham syamsiah itu cara bacanya, alif lam syamsiah itu adalah hukum
kaidah tajwidnya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz Salman untuk penjelasannya dan juga jawabannya. Insya Allah sudah jelas ya Ibu Is ya. Kemudian berikutnya ada Iya, pertanyaan Ustaz, juga dari jazakallahu khairan. Afwan Ibu. Baik, selanjutnya ada Bapak Eko Hadi Susanto dari Padang. Cara membaca Allah mahrojnya bagaimana Ustaz? Nah, untuk huruf Allah, lafaz jalalah itu ketika kita membacanya harus tebal. Karena apa? Karena di sana khusus lafaz jalalah kita harus tebal. Contoh membaca huruf Allah adalah ketika kita membaca huruf lam itu kaidah awalnya ketika kita mengucapkan huruf lam la itu kaidah awalnya adalah dibaca tarqiqo ya dibaca tipis. Tetapi ketika kita mengucapkan Allah ya dari asalnya rahangnya rahang tipis, rahangnya istifal, maka berubah menjadi isti'la. Jadi yang pertamanya Allah, 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 kita naikkan rahangnya. Allah, Allah. Ya, terasa ya? Ini yang tipis. Al tipis. Kemudian kita naikkan al Allah Allah ya. Tetapi ingat ketika mengucapkan huruf Allah, lafaz Allah jangan masuk hidung. Allah, Allah tidak karena huruf lam itu bukan termasuk huruf khasyum dan juga bukan menggunakan huruf waw. Allah, bukan. Bukan Allah, bukan gini ya. Bukan au, bukan menggunakan huruf waw. Tapi makhrajnya tetap di makhraj huruf lam. Cuman rahangnya dia naik ke rahang tebal. Ya, suaranya suara yang tebal. Ro itu suaranya tebal. Ri suaranya tipis. La suaranya tipis. Lo suaranya tebal. Seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Masya Allah. Semoga terjawab ya untuk Pak Eko dari Padang. Terima kasih Ustadz untuk penjelasan dan juga jawabannya. Nah, sebelum kita lanjutkan kembali untuk tanya jawab yang ada di kolom chat ataupun kolom komentarnya, di sini sudah ada yang resen. Terima kasih sudah menunggu. Assalamualaikum, selamat malam, ada Ibu Sutriyati. Oh iya, Waalaikumsalam Pak Ustadz. Izin bertanya Pak Ustadz. Yang tadi surat An-Nasr ya. Ya. Ketika ada yang walfat kan ada sukun-sukun ya. Kalau Ya. mat tabi'i kan ada namanya, mat arid itu ada namanya. Nah, ketika itu walfat itu ada sukun-sukun, apa ada nama hukumnya? Baik. Ya, Nama hukumnya tidak disebutkan secara spesifik. Misalkan kalau ada fathah bertemu dengan alif disebut apa? Mat tabi'i ya. Kemudian kalau misalkan ada fathatain, kemudian ada fathah, ada alifnya di sana, kemudian disebut mat iwad, tidak. Tapi biasanya di sini disebut ya sudah. Di sana cara membacanya adalah mensukunkan dua sukun seperti itu. Ya. Nah, Allah alam. Nah, jika teman-teman sudah punya namanya, nah berarti saya yang harus belajar. Nah, ya. Tapi selama ini saya belum pernah mendengar ada nama khususnya seperti itu ya. Tapi mungkin barangkali di setiap daerah teman-teman mungkin disebutnya ada nama khususnya seperti itu. Allahu alam. Tapi tetap cara membacanya harus mensukunkan kedua hurufnya. Seperti itu. Allahu baik alam. Ustaz, syukran. Nah, ini Kang Gesa. Iya, Ada gimana, pertanyaan Ustaz? ini tadi ya. Betul. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya untuk kata innahu tadi yang kata hu itu ada mat tabi'i atau mat silah qasirah. Baik, saya ingin menjelaskan yang ini ya. Nah, mungkin tadi ketika saya ingin bicara ada suara yang terputus mungkin ya. Nah, innahu itu asal kaidahnya adalah mad silah ya. Namanya di sini hu-nya itu mad silah. Tetapi cara membacanya adalah dengan dibaca dua harokat saja. Karena apa? Karena di depannya ada huruf kaf. Apabila di depannya huruf hamzah, maka dia berubah menjadi mat 4 sampai dengan 5 harokat. Gitu ya.
Nah, tadi ingin saya sampaikan ya. Syukron. Ini Bapak M. Zeki Liani ya. Syukron. Betul. Innahu, hu di sana adalah hu domir, hanya ha domir. Maksudnya ha domir apa Ustadz? Hanya itu menjelaskan innanya. Hu-nya balik kepada sebelumnya. Jadi siapa hu-nya? Innahu itu artinya dia sungguh ya yang maha menerima taubat. Siapa dianya itu? Dianya kembali kepada kepada Allah. fasabbih bihamdi. Kembali kepada hamdi, siapa yang berhak diberi pujian, yaitu Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, bihamdi rabbik. Ya. Segala pujian bagi Tuhan. Ya, Tuhan siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hak dhamir. Syukran, jazakallah khairan katsiran. Lanjut Kang Gesa, mungkin Baik, ada syukur. beberapa orang yang talaki ya, insyaallah. Iya, boleh. Sebelumnya di sini ada satu lagi Ustadz yang sudah raise hand. Kita Oh, boleh. sapa terlebih dulu. Assalamualaikum. Selamat malam. Ada Ibu Rida Fitriani dari Gorontalo, Masya Allah. Ya, waalaikumsalam Ustadz. Silakan Bu. Ya, Ustadz izin bertanya. Untuk Boleh. yang hukum bacaan idgham biguna, Ustadz, soalnya saya entah saya yang kurang tahu bacaannya atau bagaimana, soalnya pernah baca di Al-Quran itu kayak tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna, tapi itu tidak ada tasdidnya. Itu jadi langsung dileburkan atau bagaimana Ustadz cara bacaannya? Terima kasih Oh, Ustadz. nah. Ada fathatain. Kemudian bertemu dengan huruf apa contohnya? Huruf Ibu, waw. huruf waw. Nah, Ya. huruf waw. Nah, kalau ada fathatain bertemu dengan huruf waw, ini hukumnya adalah idgham bi gunnah. Ya. Cara membacanya adalah memasukkan ke dalam huruf waw. Ya, jadi tidak dibaca. Misalkan di sini kita beri, misalkan di sini hamzah. Kalau kita baca, di mute dulu ya, ini suara. Nah, Fan. Ada hamzah berharokat fathatain. Seharusnya dibaca an. Kemudian setelahnya bertemu dengan huruf waw. Misalkan wawnya berharokat fathah. Maka suara nunnya tidak terbaca. Yang seharusnya dibaca anwa, dia tidak dibaca anwa, tetapi dibaca awwa. Ya, dibaca awwa. Ya, dibaca awwa. Seperti itu. Contoh lain misalkan di surah Al-Zalzalah, ya. Faman ya'mal. Nah, Nah, di sana ada fathatain, famai, ya. Mim berharokat fathatain kemudian bertemu dengan huruf ya. Ya. Seharusnya kita membacanya faman ya'mal, ya kan? Karena ada fathatain. Karena kalau ada tanwin itu pasti ada huruf nun konsonannya. Misalkan kalau dia fathah berarti ada fathah dan nun. Jadi bacanya an. Ya, seperti itu. Itu namanya tanwin. Ya. Seharusnya dibaca faman ya'mal, tetapi karena dia masuk ke dalam kaidah idgham bi gunnah, idgham itu artinya meleburkan, bi gunnah itu artinya dengan menggunakan, maka n-nya yang seharusnya ada di tanwin tidak terbaca. Jadi dibacanya faman ya'mal, bukan faman ya'mal. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, tapi di sana seharusnya kan dibaca idgham, tetapi tidak ada tanda tasydidnya. Nah, sekarang yang kita harus pahami adalah fathatain, tasydid, fathah biasa, kasroh, dhammah, sukun. Nah ya, itu adalah dobat. Ya, dobat itu apa Ustadz? Dobat itu adalah tanda baca. Tanda baca
untuk memudahkan kita dalam menggunakan hukum tajwidnya. Ya. Nah, kita bisa bayangkan pada zaman itu tidak ada harokat, tidak ada tasydid, bahkan tidak ada titik. Nah, ya. Tidak ada titik gimana Ustaz? Ini huruf ba, ini huruf ta, ini huruf tha. Dulu bentuknya sama seperti ini. Tuh. Ya. Bentuknya sama seperti ini. Hanya ada kapalnya saja kalau bahasa kita ya, kapalnya. Titiknya tidak ada. Kemudian berkembang zaman, kemudian dirumuskanlah. Ada titik di bawah satu hurufnya ba. Ada titik dua di atas hurufnya ta. Ada titik tiga di atasnya huruf ta. Ya. Nah, itu dirumuskan oleh siapa? Nah, itu dirumuskan oleh Imam Nasr. Ya, Imam Nasr. Nanti insya Allah jika kita bertemu lagi insya Allah di kelas-kelas besar. Nah itu dulu saya pernah menyampaikan ya tentang riwayat huruf-huruf hijaiyah. Nah itu boleh nanti ya. Boleh dicari lagi di video di YouTube. Nah, insya Allah itu diposting. Nah, boleh di murojaah lagi ya seperti itu. Kenapa ada huruf. Dan ingat tasydid itu hanya tanda baca. Jadi kalau tidak ada tanda bacanya pun tetap harus menggunakan tajwid. Contoh misalkan Ustadz, biasanya di sini ini ada tanda alis, tetapi di Al-Quran saya tidak ada tanda alisnya. Apakah tetap dibaca panjang? Tetap dibaca panjang. Ya, karena apa? Karena kaidah ya yang kita harus gunakan, bukan tanda baca. Walaupun tidak ada tanda alisnya di sini, kita harus tetap membaca panjang. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah. Syukran Ustaz. Bagaimana Ibu Rida? Sudah terjawab Ibu? Iya, syukron Ustadz. Masih ini Ustadz, masih ada lagi yang mau ditanyakan Ustadz. Jadi intinya kalau misalnya tanwin itu maksudnya idgham biguna itu kalau misalnya bertemu dengan tanwin, intinya dia itu ada juga bersamaan dengan nun sukun begitu. Bukan. Baik. Penyebab daripada kita membaca idgham atau gunnah itu ada tiga. Pertama, nun sukun atau tanwin. Nah ya, kita pernah dengar itu ya. Tanwin itu apa saja? Tanwin itu adalah fathatain, kasratain, dhammahtain. Ya. Nah, sekarang misalkan di sini ada huruf hamzah. Ya, ada huruf hamzah. Huruf hamzah harokatnya adalah harokat fathatain yang ini. Nah, maka kita taruh di sini. Yang ini, nah ini bacanya gimana? Pasti kita membacanya an, ya. Ya Kenapa Ustadz. dibaca an? Kan di sana tidak ada huruf nun. Karena tanwin ini sudah mewakilkan antara fathah dan huruf nun. Nah, ya jadi ketika kita mengucapkan an, itu kan ada huruf nun sukunnya tuh. Ya, seolah-olah ada huruf nun sukunnya. Nah, seperti kaidah awal apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf waw, maka dia berubah menjadi idgham. Seperti itu. Jadi tidak ada misalkan ditambah nun, tidak. Tetapi itu hanya ketika kita mengucapkan ada nun sukunnya yang seolah-olah di sana ada tetapi tidak ditulis. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Cukup? Ibu Rida? Iya, cukup. Iya, iya cukup Ustadz. Syukron Ustadz. Insya Allah paham Ustadz. Afwan. Baik. Sesama masih ada waktu 6 menit lagi nih. Masih ada 2 orang yang raise hand. Sambil kita tanya juga. Assalamualaikum. Selamat malam. Ada Ibu Ina Muntari. Cukup Ustadz, mau talaki aja Ustadz. Oh baik. Mangga Baik. Ibu Ina boleh dipandu oleh Ustaz Salman ya. Baik, silakan Ibu Ina. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa
nasrullahi wal fath Ya. wa ra'aitan salah Terus? wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Wastaghfir innahu harus ada huruf H-nya. Wastaghfir. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Ya. innahu kana tawwaba. Ya, wa-nya cukup 2 harakat saja. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Jangan innahu kana tawwaba. Bukan. Tapi 2 harakat saja. Bana bana baununa binabina baini buna. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Cukup. Coba ulangi. Coba ulangi. Innahu kana tawwaba. Ya, nanti silakan di peringkas lagi ya. Kalau tadi innahu kana tawwaba itu masih lebih daripada 2 harakat. Tapi tidak apa-apa. Ahsan. Insyaallah barakallahu fik. Ya, Masih ada makasih waktu. Ustaz. Makasih. Syukran Ibu Ina Muntari. Selanjutnya Makasih. ada Ibu Nur Sapitri. Silakan Ibu Nur Assalamualaikum. Sapitri. Waalaikumsalam. Langganan Baik, nih Ustaz. Ibu Nur Sapitri untuk talakinya Ibu. Mangga Bu, untuk pekan ini Bu. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nanti boleh sebentar, nanti boleh setelah ini ditonton kembali rekaman tadi ketika saya mengucapkan basmalah. Ada huruf-huruf yang kelewat. Contoh, a'u itu hurufnya ain, kemudian ar-ra itu ro-nya harus ada tasydid. Jadi tidak ar-ra, tidak. Harus dia tebal. Ar-ra. Tapi tidak apa-apa. Lanjut dulu insyaallah. Ayat pertama. Diulang, Ustaz. Diulang Lanjut. nggak, Ustaz? Idza ja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ulangi. Baru Wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, catatan nanti huruf shadnya hati-hati, bukan huruf sin ya. Lanjut. Ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik, ini mat tabi'i ya, bukan tasydid. Yadkhuluna fi dinillah itu tasydid, tapi ini dipanjangkan saja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Ulangi. Dinillah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, Masya Allah. Innahu kana tawwaba. Masya Allah. Ini nanti dua harakat ya. Barakallahu fik. Alhamdulillah. Syukran, Ustaz. Jazakallah khair. Afwan. Terima wa kasih Bu jazakillah. Sapitri. Insya Allah. Alhamdulillah hadir terus nih Bu Sapitri untuk kelas malamnya ya. Waktu nggak kerasa udah 21.29 nih Ustadz. Bagaimana? Satu lagi kah? Mungkin satu lagi nih ada Ibu Mutiara ya mungkin. Gimana? Ibu Mutiara boleh. barangkali. Ya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Suaranya agak kresek-kresek ya Ustaz. Naam, seperti ada feedbacknya. Iya. Saya mulai ya Ustaz ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nanti Iza silakan. Ketika ada mat tabi'i itu cukup 2 Hah? harakat saja. Nah, tempo-tempo yang biasa kita gunakan ketika masih kecil, ya ketika kita belajar di TPA, nah itu coba kita revisi sedikit. Misalkan a'udzu billahi minasyaiton. Nah, itu dulu ketika guru kita mengajarkan itu untuk menunjukkan bahwa di sana panjang. Tapi kalau kita Hmm. masih menggunakan iramanya, nah itu biasanya Ya. lebih. Tidak apa-apa menggunakan iramanya, tetapi jangan sampai lebih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh. Ulangi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iza za'a nasrullahi wal fath. Idza Wa ja iza ja'a bukan nasrullahi a. wal Ini bukan Iya, a Ustaz. ya, tapi a biasa saja. Idza jaa bukan a. Iza ja'a Bukan, nasrullahi wal bukan. Bukan a, bukan a. Tapi a biasa ketika kita mengucapkan a. a a Ya. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Masih Barakallah. salah ya Lanjut. Ustaz. Lanjut. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lanjut. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Baik, pertama catatannya ketika ada tasydid, bedakan yang Hmm? mana huruf yang ada tasydidnya, yang tidak ada tasydidnya. Contoh waraitan nasayada, sinnya tidak ada tasydidnya, tapi tadi dibaca tasydidnya. Kemudian Iya, Ustaz, fasabbih maaf. bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, ini ada hanya ya. Nah, itu boleh. Oh Nanti iya. insya Allah jika Ibu Mutiara masuk ke kelas privat, insya Allah kita akan kupas satu persatu ya. Jadi kita Baik belajar dari Ustaz, bagaimana makasih cara Ustaz. baca mat tobi'inya, kemudian Jazakallah. bagaimana. Syukran, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Salman, sepertinya dicukupkan terlebih dahulu ya untuk malam hari wabarakatuh. ini, untuk kelas bedah tajwidnya di Rabu malam. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kelas-kelas berikutnya. Dan sekali lagi, punten, mohon maaf lahir dan batin untuk Bapak Ibu semua. Mungkin masih ada yang bertanya, yang belum terjawab mungkin, ataupun masih ada juga yang ingin bertalaki di malam hari ini. Mungkin karena keterbatasan waktu, mohon maaf belum dapat kami lanjutkan terlebih dahulu. Insya Allah nanti akan ada kelas-kelas berikutnya. Dan seperti yang sudah diinformasikan di awal pula, jika ingin lebih spesial ataupun lebih private untuk talakinya, insya Allah boleh segera registrasi, segera bergabung untuk kelas tahsin privatnya seperti yang sudah kami sampaikan di awal. Dan untuk Bapak Ibu semua, mungkin jika ingin langsung daftar mengenai kelas tahsin tersebut, Gesa sampaikan nomor WhatsApp yang bisa Bapak Ibu hubungi. Sudah kami share di kolom chatnya ya, Bapak Ibu ya. Baik, Pak Ustadz Salman, mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum kami tutup untuk kelasnya malam hari ini. Cukup Kang Gesa, paling sedikit ya, tetap semangat dan istiqomah untuk teman-teman, jangan jangan kendor semangatnya ya. Karena belajar Al-Qur'an itu harus sabar, harus banyak waktu dan harus istiqomah ya. Kalau kata guru kita itu semua nanti akan indah pada waktunya. Insya Amin, Allah. insya Allah. Semoga tetap terus terjaga semangatnya Bapak Ibu dan doakan juga saling mendoakan supaya kita semua sehat-sehat, para asatid pun sehat semua, tim dari Sobat Ngaji pun sehat semua, dan terutama Bapak Ibu juga sehat semua, supaya tetap terus bersemangat untuk bisa bertawabul ilmi bersama Sobat Ngaji di sini. Baik, mungkin sepertinya itu saja yang dapat disampaikan untuk kelas tahsin Rabu malam pada hari ini.
Oke, saya ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak tuh Bapak Ibu semua yang sudah bergabung dan juga Ustaz Salman sudah memaparkan materinya, sudah membedah tajwidnya di malam hari ini. Dan mari kita tutup kelas pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebaik-baiknya, dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua. Bisa mohon izin untuk akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Salman. Terima kasih kembali Bapak Ibu, Ustaz Salman dan semuanya. Terima kasih banyak. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan mohon izin untuk kami akhiri ya Bapak Ibu ya. Amin.